complicated when it hurts. Oke, halo sobat, akhirnya sampai kita di 3 seri terakhir yaitu di GP Australia. Dan saat ini kita masih berada sangat kuat di posisi pertama, tapi kita masih was-was karena biasa di 3 seri terakhir, baik itu Phillip Island, Sepang sama Valencia, itu biasa menghadirkan sebuah kejutan yang gak kita duga. Apalagi di seri Valencia. Dan saat ini persaingan masih cukup kuat antara kita sama si Remy Gardner. Meskipun kita masih cukup dekat sama Remy Gardner, cuman kita masih kayak puas aja. Soalnya kali ini performa dari motor kita udah lumayan juga. Apalagi di cuaca kering yang biasa kita suka lemah, tapi sekarang udah mendingan, kita udah bisa untuk semakin bagus. Nah, kalau ngomongin soal tawaran kontrak, hari ini kita udah dapat notifikasi dari tim Sky Racing, dimana kita masih ditawarin untuk gabung sama tim ini untuk musim depan. Padahal ya ini kita ini pengen masuk ke kelas MotoGP atau naik kelas ke kelas yang lebih tinggi. Kok malah kita udah di notif aja sama si Sky Racing untuk berlaga di musim depan. Aneh aja sih, tapi ya wajar sih. Soalnya kan kita hari ini di Moto2 udah tampil luar biasa, udah bisa bersaing untuk baris depan mengalahkan Remy Gardner serta Sam Lawas. Nah, hari ini tuh kita di kualifikasi, ini adalah kualifikasi pengulangan kedua. Karena gue nggak tahu kenapa meskipun kita main di level yang paling tinggi, nggak tahu kenapa nih, itu gap yang ada di kualifikasi kedua jaraknya jauh banget sama pembalap yang ada di belakang cuy. Maksudnya kalau kita menjadi pole itu gapnya bakal jauh banget sama pembalap yang ada di posisi kedua. Entah itu bug atau gimana, tapi yang pasti di kualifikasi level tinggi pun ini kita tuh seakan nggak ada persaingan. Jadi kita cuman bisa untuk cari letem aja tanpa ada persaingan sama rival lainnya yang sekiranya bakal bisa untuk mengalahkan si Asep. Tapi ternyata ya tadi coba di restart pertama di kualifikasi yang tadi sebelum ini, ternyata kita bisa untuk menjadi pole dengan sangat mudah tanpa ada perlawanan. Dan ini adalah ulangan kedua. Jadi kira-kira apakah bakal sama aja atau gimana? Apakah bakal beda atau sama? Tapi yang pasti coba aja, semoga sih hasilnya beda ya, supaya ada persaingan lain. Masa ya di kualifikasi kedua kita memiliki gap yang sampai hampir sedetik cuy dari rival yang lain. Padahal ada Sam Lawas, Remy Gardner, dan juga Lorenzo Baldassarri serta Marco Bezzecchi. Di sini di set pertama kita masih ngerasa nyaman-nyaman aja, nggak ada hal yang janggal, nggak ada hal yang aneh. Mulai dari tinggal pertama hingga tinggal kedua, di set pertama itu masih aman-aman aja, nggak ada hal yang bisa bikin kita curiga. Tapi nanti kalau udah mulai sektor ke 3, 4 itu udah pasti kita bakal langsung melejit banget ninggalin rivalnya. Saat ini cukup sliding, hati-hati. Oke, sektor pertama kita meraih waktu kuat 3. Ini masih normal, masih aman aja, nggak ada hal yang janggal. Tapi di sini udah mulai sektor kedua, 3, 4 pasti bakal ada hal yang aneh. Entah itu bug atau gimana, tapi pasti masa iya sih di level yang segini, di level 120 masa iya AI-nya lemah banget cuy di kualifikasi. Atau mungkin mereka bakal ngeprank lagi kayak kemarin yang bakal lemah di kualifikasi, tapi di series-nya mereka bakal kuat banget. Dan saat ini di akselerasi menuju high speed gunner sektor kedua, kita meraih 0,3 luar biasa. Udah mulai ngebug, akankah kita di high speed gunner di depan di tiung ke-9 bisakah kita semakin cepat? Atau malah sudah ada perbaikan? Tapi kayaknya nggak bakal ada perbaikan karena bug pasti bakal diperbaiki kalau misalkan sudah ada update lagi dari si Milestone. Saat ini di entry corner 0,1 mendingan, ini masih normal, enggak terlalu parah kayak tadi. Dan saat ini di final sektor mungkinkah kita bisa meraih, pokoknya jadi di final sektor kita udah langsung bisa untuk memangkas waktu dari AI itu langsung jauh banget cuy, bisa hampir sedetik. Dan saat ini di akselerasi menuju garis finish, akankah Surasep memiliki waktu yang stabil atau malah justru kita dan bener aja kan tiba-tiba langsung 0,8 dari rival lainnya. Aneh banget hasil cuy. Tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting kita udah bisa untuk menjadi pole, meskipun caranya kayaknya agak ada yang janggal gitu, kayak ada yang kurang aja, kayak ada yang kurang pas lah ya. Tapi semoga aja besok di seriesnya kita bisa balapan dengan sangat-sangat impresif. Hello. Nah, ternyata hari ini kita beberapa seri terakhir, pokoknya udah mulai dari pertengahan musim hingga akhir musim, kayaknya ini bakal balapannya bakal diguyur terus. Jadi mulai seri Aragon kemarin, kemudian Misano, hingga saat ini di seri Phillip Island dan juga di Thailand, itu luar biasa, selalunya turun hujan. Kalau enggak ya pasti lagi dalam kondisi wet race atau sehabis hujan. Makanya kayaknya hari ini makin kesini MotoGP 1 bugnya bukannya malah ngurang, malah makin nambah. Jadi masalah yang ada di game ini tuh nggak bakal kelar-kelar cuy. Pasti bakal banyak banget bug yang bakal muncul cuy. Dan saat ini
Beribato serta Surasep. Akankah mereka bertemu berduelnya di bar depan atau malah justru kita bisa langsung melesat karena hari ini bukan hujan. Tapi ingat, hari ini bug untuk lap time dari AI kalau udah di hujan tuh udah nggak selemah kemarin-kemarin. Jadi kita harus was-was karena performa AI udah balik lagi kayak semula seperti normalnya cuy. Dan saat ini kita hari ini menggunakan kompon medium karena cuma ada satu opsi ban aja, jenis ban yang bisa dipakai di balapan hujan itu hanya medium intermediate. Saat ini semoga saya bisa meraih posisi pertama di Phillip Island di Australian Grand Prix 3 seri terakhir, last 3 round. Oke, semangat. Engines are fired, the riders are ready. Just a few moments to go and another Australian Grand Prix will begin here at Phillip Island. Oke semua, ini dia secara sekelas Moto2 untuk GP Australia. And on the way, saat ini 3 seri terakhir sudah dimulai. Bisakah Surasep pada posisi pertama mengalahkan Samuel Lowe's ganti posisi pertama di sini di GP Phillip Island. Saat ini kita lepas, kita lolos ke posisi pertama hingga akhirnya di first corner kita lead the way sekaligus meraih Hall shoot. Saat ini di entry corner tikungan kedua perlahan masuk cukup tricky karena hari ini cuaca ternyata lagi turun hujan dan kita harus hati karena sekali kita salah tarik gas kita bakal langsung high saja. Dan saat ini kembali fokus meskipun kita sering banget nyenang spin karena hari ini cuaca di dunia lagi diterpa dengan cuaca buruk. Saat ini kita heartbreaking kembali from Surasep di entry corner tikungan ke 4 cukup tajam, cukup dari kembali Samuel malah crash di belakang saya. Sekali kita melebar, Remy Ganda crash di belakang crash. Dan di belakang ada crash masal cuy. Kembali kita berdua dengan Baldassarri dan ada yang masuk ke gravel cuy. Baldassarri, Fernandez dan Bobby Schneider serta Jorge Navarro lepas cuy. Apa-apaan yang terjadi, sebuah insiden di lap pertama di tikungan keempat tadi. Samuel lawas crash gara-gara terlalu maksa untuk overtaking Surasep hingga akhirnya Samuel lawas crash hingga menyeret pembalap yang ada di belakang tepatnya di tikungan keempat yang mana itulah tikungan yang cukup tajam sekaligus tikungan yang cukup sempit dimana kita nggak bisa untuk saling ceroboh, nggak bisa asal masuk di tikungan tersebut. Saat ini di final sektor tikungan ke-10 kembali Jorge Navarro berusaha melawan Surasep di final sektor high speed corner tikungan ke-11 kembali berjuang dari sekiri. Kita akan mengejar lagi Jorge Navarro, masih di defense, masih di blocking, tapi kita ada peluang di sini di entry corner hingga high speed corner. Akselerasi menanjak, kita bakal mengejar dengan cara slipstream, kita overtake malah menginjak gravel tadi. Dan saat ini full gas kembali from Surasep menuju lap kedua mencoba slipstream mencuri yang dari belakang. Kita overtake ke Navarro kita overtake. Nice move, Surasep berhasil mengalahkan Jorge Navarro hingga akhirnya di entry corner kita masih di fight back oleh Jorge Navarro. Tapi tenang, masih ada waktu, kita overtake kembali Navarro dan kita berhasil untuk berada mengamankan kembali posisi keempat saat ini di belakang dari Augusto Fernandez, Lorenzo Balda serta Masbu atau Bobby Schneider perwakilan dari Indonesia Mandalika. Nah saat ini Navarro duo SRT di belakang, hati-hati kembali sliding. Sementara Nicolo Bulega berada di posisi 8. Saat ini di entry corner tikungan keempat cukup tricky, sangat sampai sekali kita melebar, kita malah ngelebar sekali nggak akhirnya karena ini ternyata Jorge Navarro berhasil melawan balik. Tapi kita juga berhasil mendefense serangan balik dari Jorge Navarro. Saat ini ternyata di yang pertama tadi di lap maksudnya di tikungan keempat terjadi insiden sangat-sangat brutal sekali mana kita sempat untuk mendefense serangan dari Samuel Lawas yang cukup maksa. Tapi sayangnya Samuel Lawas nggak bisa untuk menstabilkan motornya karena emang lagi dalam kondisi hujan. Makanya si Samuel Lawas tadi dia harus ngeslip dan dia harus crash dan nggak mau motor yang dipakai sama Lawas itu melintang di tengah jalan dan tertabrak sama pembalap yang masuk di tikungan keempat. Makanya terjadilah crash massal yang sangat-sangat tidak bisa terbendung. Saat ini Jorge Navarro kembali melawan, hati-hati. Jorge Navarro masih belum kapok cuy. Dia masih terus saja untuk ngelawan si Surasep saatnya di final sektor. Mungkin karena emang mereka lagi memiliki peluang karena udah nggak ada pembalap yang hebat kecuali Baldassarri ya, yang paling terkenal lah ya. Tapi hari ini semoga aja kita bisa untuk andil meskipun gapnya makin kesini makin ngejauh hingga lap ketiga. Dan lihat aja ini dari posisi pertama ke posisi ke-8 ternyata bukan pembalap yang sering berada di bar depan kayak Remy Gardner, Raul Fernandez hingga Samuel Lawas, malah justru yang lain cuy. Augusto Fernandez, Masbo Baldassarri, Navarro, Jack Dixon, Vierge sama si Nicolo Bulega. Padahal ya Nicolo Bulega ini selalunya dia kalau balapan di karir
dia pasti berada di atas posisi 20. Tapi di sini teman banget kamu karena di banyak kelas masa, makanya si Negoro Lega selama dari istilah tersebut makanya dia bisa untuk bersaing dan berada di posisi 8 saat ini untuk masuk ke area atau zona top 10. Nah, saat yang kita breaking kembali from Zurazep, nampaknya gapnya makin menjauh meskipun kita masih berusaha ngejar. Nah, saat ini Balasari ternyata tergeser, hingga akhirnya Augusto Fernandes lah yang berhasil menjadi leader. Saat ini di lap ketiga, full gas kembali from Surasa di akselerasi high speed gunner sektor ketiga. Perjuangan Indonesia, perjuangan Surasa, perjuangan Racing belum usai hingga saat ini karena masih ada 3 seri yang harus kita selesaikan supaya kita bisa bertarung mengamankan puncak klasemen saat ini dari Remy Gardner. Saat ini karena Remy Gardner udah gak ada posisi besar yang berarti kita makin aman, makin nyaman dan makin kuat bertengger di puncak klasemen. Kalau misalkan kita nanti di seri Sepang bisa memiliki jarak poin sama Remy Gardner itu di angka 26 poin, sepertinya bisa di Sepang kita bakal bisa menjadi juara lebih awal karena hari ini Remy Gardner nggak tahu di posisi berapa karena di sini nggak ada notifikasi keberapa Remy Gardner berada, entah dia crash atau gimana, tapi pasti Remy Gardner nggak ada di dalam 10 besar. Oke, lap keempat saat ini menyisakan balapan 3 lap lagi, 30 putaran yang tersisa. Semuanya kita bisa untuk bertahan, kita harus main aman. Tapi kalau dia ngelawan kita bakal ngelawan juga apapun caranya. Meskipun resikonya kita harus mengakibatkan keduanya ada kontak. Yang penting nggak sampai crash sudah aman sih. Oke, high speed corner sektor kedua. Fokus kembali from Surasep. Saat ini kondisi ban kita sebelah kiri ternyata udah mulai tergerus lebih awal daripada ban dengan sisi yang lain. Tapi semoga saja hingga nanti lap ke-6 semoga aja ban kita masih awet untuk bisa bertarung dengan rival sekiranya bakal kita kejar atau mungkin yang lagi ngejar kita yang ada di belakang. Saatnya kembali Surasep di sektor kedua. Entry kanan perlahan masuk, semoga nggak crash karena hari ini cuaca sekaligus track yang ada di Phillip Island sangatlah super licin. Dan benar aja hari ini yang kemarin kita kuat di kualifikasi ternyata di seriesnya kita malah tercecer, terperuk di keurutan 4 saat ini. Bahkan kita nggak bisa mengejar Balasari setelah Fernandes yang sekiranya mereka tuh kalau balapan nggak pernah berada di baris depan untuk MotoGP karir. Saat ini melebar lagi kembali ada overtake dari Navarro kembali melawan Surasa sini dari kanan kita blokir langsung dan akhirnya di entry corner tikungan ke-10 final sektor. Surasep masih bertahan dan ternyata kali ini Samalaus muncul di posisi 8 di belakang. Hati-hati, fokus fighting di final sektor, final corner menuju lap ke-5 dan balapan saat ini bakal menyisakan 2 putaran lagi yang harus kita gunakan, kita manfaatkan agar bisa menjadi pemenang. Meskipun hari ini ternyata gap kita sama 3 rival di depannya atau pengisi podium itu udah jauh banget cuy. Ada di angka 2,7, 2,8, 2,9. Pokoknya ya jauh banget sih. Saat ini Surasep masih berfokus di lap ke-5. Meskipun hari ini kita semakin dirabati sama VRG. Nampaknya VRG dengan Petronas SRT serta Jorge Navarro saja bisa juga bakal bersamaan untuk ngelawan Surasep karena kayaknya mereka berparti di belakang tuh lagi bergerombol, lagi rapet dan kayaknya mereka bakal menyerang dengan secara bersama-samaan. Pokoknya kita nggak boleh nyerah, kita nggak boleh memberikan peluang yang kosong, kita nggak boleh memberikan peluang yang sangat mudah dengan pembalap yang ada di belakang. Saat ini di entry corner kembali Jorge Navarro sepertinya melawan dengan sangat pasat tadi hingga sekarang sampai VRG berada di belakang kita cuy. Hati-hati, fokus fighting sektor ketiga dan Surasep malang lebar sayang sekali, tapi untungnya di belakang nggak sampai ada yang ngejar kita untuk mengamankan posisi keempat. Tapi sepertinya di final sektor mereka berempat bakal mencoba untuk menusuk kita di tikungan ke-10. Hati-hati, fokus fighting. Masuk lagi high. Saat ini semakin deras kondisi hujan di Phillip Island, semakin susah balapan dengan kondisi ban yang udah mulai tergerus dengan sangat-sangat udah mulai tipis. Tapi hati-hati aja, semoga aja kita nggak sampai kalah karena kita harus bisa untuk berada di posisi keempat supaya poin kita makin terjaga dan bisa menggeser si Remy Gardner dengan sangat jauh cuy. Oke, tikungan terakhir menuju lap terakhir. Semoga saja Jorge Navarro serta VRG nggak sampai untuk mengalahkan Surasep yang masih sering nge-sliding ketika exit corner di tikungan terakhir. Saat ini menuju lap ke-6. Kali ini Bob sudah berhasil lead the way. Fernandes Balasari di pos 23 dan saat ini sebelah belakang VRG serta Hector Garzo berada di belakang berusaha mengejar. Hati-hati, fokus fighting, gap semakin rapat.
0,1-0,2 dari Hector Garzo. Akankah Surasep bisa mengalahkan duel antara pembalap yang merebutkan posisi keempat di sini? Q-Focus Q-Fighting High Speed Corner tikungan ketiga menuju keempat, teman di High Speed di depan, dan kali ini kita semakin jauh. Tapi sepertinya di entry tikungan keempat kita nggak bakal bisa untuk menjauhkan karena kita lebih lambat di sini, karena kita nggak bakal bisa untuk late braking. Cukup trauma dengan kejadian yang tadi. Saat ini kembali kita dilawan oleh Hector Garzo, Jorge Navarro. Ternyata dua rival ini yang sangat-sangat kuat untuk mengalahkan Surasep. Kita bakal melawan kembali Hector Garzo akhirnya di exit corner. Kita berhasil di high speed mengalahkan Hector Garzo. Kembali Jorge Navarro melawan Surasep di set ketiga. Kali ini terus kembali cukup bertahan. Kembali body fans Q-Fighting. Keep pushing terus, semoga saja di Lucky High kita nggak sampai melebar, karena kalau melebar yang pasti kali ini Ayogura Sabka Chantra Hector Garzo. Navarro melawan Surasep dengan sangat-sangat brutal. Secara bersamaan kali ini Surasep melawan balik lagi kita, semoga jangan sampai di overtake. Kita baru sebutan di sini di final sektor, dan akhirnya Sabka Chantra masih di belakang kembali bertahan dan menuju tikungan terakhir. Sabka Chantra, Jack Dixon, Albert Arena sama lawas di belakang, sangat rapat sekali sepertinya saat ini final corner menuju ke finish. Akhirnya kali Surasep berhasil meraih posisi keempat, mengamankan posisi keempat, mengalahkan Jack Dixon, Sam Lawas, Sabka Chantra serta Albert Arena di GP Philip Ada. Saat ini luar biasa kita bisa bertahan terangan 5 pembalap atau mungkin lebih dari 6 pembalap yang tadi yang berusaha untuk mengalahkan Surasep untuk posisi keempat. Dan saat yang berhasil meraih posisi pertama, dan juga ada Mas Bo serta Augusto Fernandes yang berada di podium 2 dan ketiga. Jadi congratulations buat mereka bertiga. Dan ternyata hari ini ada sebuah insiden di mana tadi banyak sekali pembalap yang crash gara-garanya Sam Lawas yang maksa untuk mengovertake si Surasep, tapi sayangnya Sam Lawas malah crash gara-gara dia nggak bisa menstabilkan karena dia masih juga untuk overtaking Surasep, makanya dia crash. Tapi ternyata motornya malah berhenti dan melintang di tengah jalan, hingga akhirnya pembalap belakang juga ikut nabrak karena mereka nggak tahu apa yang terjadi di depan, karena merupakan tikungan cukup tajam dan tentunya itu bakal membuat mereka semakin kesal. Dan saat ini ternyata poin kita klasmen makin menjauh dengan Remy Gardner. Luar biasa, yes. Mantap jiwa cuy. Nggak sia-sia kita balapan dengan cuaca hujan. Meskipun tadi kita sangatlah nggak bisa untuk menang, karena emang kali ini meskipun kondisi hujan ternyata AI udah nggak selamat dulu, jadi udah normal kembali. Tapi saya tadi si Remy Gardner sama Sam Lawas malah crash gara-garanya ada sebuah insiden yaitu crash massal. Jadi semua kalau gitu kita langsung aja untuk mengakhiri video kali ini, dan kita bakal ketemu lagi tepatnya nanti di next video. Kalau gitu thank you nonton dan oke, bye, ciao.